Hempaskan dulu. Dah. Oke. Siapa tahu nanti ada album-album. Boleh kenalkan nama, asal kampus, status kamu juga boleh. Oke, kenalin, nama aku Krisnawati. Aku mahasiswa Untirta 2017 jurusan Perikanan. Status, maksudnya apa sih Kak? Status. Nama aku Monik. Asal Kampus? Oh, Aku Maria Angelina, baru silaban. Aku dari alumni SMA Negeri Ciruas. pulang Kak. Terus sekarang kuliah di Universitas Diponegoro, jurusan D4 Bahasa Asing. Asal kampus aku dari Institut Teknologi Indonesia. Status warga negara Indonesia. Kamu pernah ikut kelompok kecil nggak? Boleh ceritain dikit? Aku ikut kelompok kecil waktu maba, mahasiswa baru, punya PKK, itu juga sama-sama anak Fakultas Pertanian. Jadi dari penjaringan PMK, mulai kenal PKK, mulai kenal persekutuan, mulai ikut-ikut ibadah per minggunya di PMK, mulai bahas bahan dan sampai sekarang sih. Waktu itu kelompok kecil aku itu pemimpinnya 2 tahun di atas aku, perempuan namanya Kanesiana. Terus aku tuh bareng sama 3 orang lainnya gitu. Tapi di tengah jalan tuh kayak nggak jalan gitulah, pokoknya karena kesibukan masing-masing. Akhirnya aku diajak KTB sama teman-teman aku juga yang di kepengurusan PMK waktu itu. Pemimpin KTB aku namanya Kamaria. Ikut kelompok kecil itu dari 1 SMA itu sama Kak Vensa. Itu ada 3 orang karena Kak Vensa kerja di luar Serang. Kami bertiga disambung lagi sama Karina. Kami semua jomblo, terus hanya Karina doang yang punya pacar. Jadi kayak gitu. Kita mau obrolin tentang DJ, boleh ya? Boleh dong. Boleh dong. Boleh Kak? Apa episode yang menurutmu berkesan? Episode yang masih awal-awal yang bahas tentang kelompok kecil itu bukan program tapi berbagi hidup. Aku bukan lagi menawarkan sebuah program. Ngingetin kembali kali ya, remind lagi kalau kelompok kecil ya bukan sekadar program PMK atau rutinitas pelayanan harus kelompok kecil gitu, tapi ya berbagi hidup gitu. Bahkan bukan sekadar bahas bahan, tapi ya hidupmu hidup kelompok kecilmu kayak gitu sih. Aku lupa judulnya, tapi intinya tuh dia ngomongin tentang konflik. Kalau nggak salah di situ ada Kamaria sama Kadian. Tapi kalau udah sampai terjadi konflik, hadapi dan cari cara bagaimana untuk bisa mengelolanya. Aku ngerasa di situ relate aja gitu, karena selama aku ikut kelompok kecil pun banyak konflik yang terjadi, tapi beberapa diantaranya tuh nggak selesai dengan tuntas. Jadi kayak menolong juga sih. Sebenarnya semua berkesan karena tiap episode itu punya ceritanya masing-masing, punya kayak kisahnya aku tuh semua diceritain di situ di tiap episode. Cuman kalau ditanya yang paling membekas itu ada di episode 1 sama 4 itu kan ada tentang cerita keterbukaan sama komitmen buat berjuang di kelompok kecil. Dia tetap memilih untuk ya udahlah tetap ikut. Tapi ada juga yang akhirnya menyerah. Bagian apa yang paling relate di episode manapun boleh sih. Itu episode pemimpin haruskah sempurna. Kayaknya pertanyaan itu jauh lama aku pendem gitu ya selama jadi PKK. Jadi pas itu ditayangkan gitu di Instagram, rasanya dipertanyakan baru kebongkar gitu. Oh, selama ini tuh banyak juga hal-hal yang aku insecure gitu ya kalau anak zaman sekarang. Banyak hal-hal yang rasanya kok PKK begini, kok pemimpin begini, kok hidupnya juga masih berjuang, jatuh bangun dalam dosa. Ya ternyata pemimpin pun bukan dewa gitu ya kalau di quotes ada di salah satu episode DJ. Jadi PKK itu bukan akhirnya setengah dewa. Jadi itu relate sih buat aku. Yang kata Kak Mondi Silaban, bukannya aku lupa, itu katanya PKK itu bukan setengah dewa katanya, dan emang iya gitu. Aku kan megang kelompok kecil, mereka tuh susah banget buat terbuka sama aku. Sebenarnya itu kan sesuatu yang penting gitu ya Kak, buat seorang PKK, buat tahu kabar kakaknya. Akhirnya pas kutanyain, itu ngerasa kalau aku tuh seorang manusia yang kayaknya nggak bisa disentuh sama dosa-dosa gitu, padahal kan sebenarnya lemah, sebenarnya punya kekurangan gitu. Akhirnya aku bilang, Dek, kan aku juga ada cerita ke kamu pas kelompok kecil kalau aku tuh punya kekurangan. Di dalam setiap episode kontennya itu banyak yang kena gitu ke aku. Maksudnya aku ngerasain itu juga di dalam aku
ikut kelompok kecil, sampai mimpin kelompok kecil juga. Aku ngerasain setiap momen-momennya dan aku kayak, ih harusnya apa aku kayak gitu ya dulu ya. Ada beberapa, bukan penyesalan sih, tapi kayak kalau aku tahu ini lebih awal pasti aku bisa jadi PKK yang lebih baik lagi gitu sih. Pas di 4 itu tentang komitmen. Kan aku lagi berjuang banget buat belajarku, buat kuliah. Dan akhirnya aku lupa untuk untuk memuridkan, aku lupain kelompok kecilku. Akhirnya Tuhan tuh ngejawab aku buat ayo lanjut gitu kan. Tuhan udah ngasih domba-domba sama aku, ya harus ku lanjutin gitu sampai akhir. Oh ada satu orang yang mau berjuang gitu untuk kelompok kecil ini, ya berarti seharusnya aku tetap harus berjuang sama yang lain gitu. Apa yang dirasain setelah nonton DJ atau apa yang kamu lakuin? Seru sih, jadi kayak nonton series gitu, jadi nunggu-nunggu nih setiap minggu abis maghrib tuh tiap minggu jam 6:30 tuh jadi nunggu-nunggu gitu. Dalam beberapa episode konten itu aku langsung nge-tag AKK aku gitu dengan harapan mereka langsung, kak ayo kakak, walaupun seringkali juga enggak, tapi kayak ya udahlah setidaknya mereka mau nonton itu, atau mereka juga ngerasain apa yang aku rasain ketika nonton itu udah nggak apa-apa. Pantengin DJ, jadi tetap ikut nontonin, terus ngetekin AKK aku di komenannya gitu. Terus akhirnya mulai lagi sih nanya mau, dek kelompok kecil yuk. Akhirnya kemarin juga sempat perjuangin buat kelompok kecil secara langsung gitu, nggak offline karena kebetulan juga bisa ke Serang. Jadi itu membakar semangat lagi sih. Apa lah nggak cukup kan jadinya. Disegarkan kembali ya kak, jadi kayak diingetin lagi kalau sebenarnya tuh di luar sana tuh banyak banget PKK yang sama kayak aku gitu, harus berjuang, harus susah payah gitu, harus nangis-nangis dulu buat akhirnya oh kayak gini ya, harus kenal dulu adik-adiknya kayak gimana. Terus ngeliat kalau ternyata aku kira gitu ya orang-orang yang kayak Kak Pipi, kayak Kak Maria, kayak Kak Dian sama Kak Mondi tuh kayak udah gitu kan sebagai seorang PKK yang mereka bisa ngejalannya dengan baik gitu. Ternyata ada banyak cerita di dalam kelompok kecilnya. Jadi ngerasa bahwa aku tuh nggak sendirian gitu buat ngejalanin kayak gini. Sangat menyemangati. Jadi kangen kelompok kecil. Ada pesan nggak yang mau disampaikan kepada para AKK dan PKK yang lagi nonton nih? Terus berjuang di masa-masa ini mungkin banyak struggle ya, banyak hal-hal yang bisa menunda jadwal kelompok kecil atau bisa merenggangkan relasi PKK kita sama AKK. Tapi terus berjuang, terus deketin gitu ya, bukan sekedar deketin kayak dulu di awal-awal, tapi bahkan ini deketinnya tuh lebih deep gitu ya, relasi yang deep, yang dalam, bukan sekedar nanya kabar, bahkan ketika kita udah tahu kabar pun ikut terjun ke masalah mereka, doain mereka dengan sungguh gitu. Pasti nggak semua kelompok kecil itu semenarik atau semembosankan yang kalian pikirin. Pasti ada suka dukanya, semua punya keunikannya masing-masing. Jadi jangan nyerah sama kelompok kecil kalian. Semangat buat berjuang untuk meneruskan panggilan ini, karena kita ada di kelompok kecil itu ya karena Tuhan panggil gitu. Ada domba-domba yang bahkan ada yang kabur-kaburan ya, kita harus nangkepin gitu ya biar masuk lagi ke dalam kandang yang benar. Kalau untuk AKK, bersyukur untuk teman-teman AKK yang masih terus diperjuangkan oleh PKK-PKK-nya dan lebih punya hati kali ya untuk terus terbuka, untuk terus belajar hidup bersama PKK, sama-sama seirama, bukan dulu-duluan mana yang lebih dulu, lebih cepat sampai atau belakangan. Semangat karena kalian masih dikasih kesempatan untuk ikut kelompok kecil, masih ada yang mau ngejangkau kalian, dan kalian harus bersyukur sih karena masih ada PKK yang mau merelakan waktunya. Itu waktu sih yang paling penting, apalagi kalau adik-adiknya itu udah kayak males-malesan, udah nggak mau ngerespon gitu. Semangat kelompok kecil pokoknya. Yuk berjuang bareng-bareng di kelompok kecil. Kalau misalkan ngeliat gitu ya PKK-nya juga berjuang buat kelompok kecil ini ya, seharusnya kita juga berjuang buat terbuka, merendahkan hati untuk
cerita luka-lukanya kayak gimana, akhirnya juga boleh mengerti gitu ya kalau sebenarnya ya kelompok kecil ini buat kita bersama, bukan buat PKK-nya doang. Kenapa orang harus nonton DJ? Teman-teman harus nonton DJ. Asli ini teman-teman ngebakar semangat aku banget. Pasti ini juga ngebakar semangat teman-teman juga. Dan videonya tuh menurut aku kekinian gitu ya. Jadi nggak ngebosenin dan isinya pun nggak kentang gitu ya. nggak kena tanggung. Jadi langsung relate. Ngebahasnya tuh bener-bener relate berangkat dari kehidupan nyata. Jadi worth it buat teman-teman nonton. Setiap episodenya tuh keren-keren dan gak ketebak gitu sih, walaupun pada akhirnya kok iya ya, kok gue juga ngerasain itu ya, tapi aku nikmatin terus dan semoga kalian juga selalu nikmatin, jadi jangan sampai ketinggalan. Bukan cuma kelompok kecil, bukan cuma PKK, kakak, TSKK yang harus nonton Disable Journey, karena itu tuh permasalahan soal murid sebagai murid Tuhan Yesus, karena kan ada banyak tantangan, ada banyak terseok-seok, ada banyak pergolakan. Jadi teman-teman juga wajib nonton karena itu bakalan terlihat gitu ya bahwa orang-orang di luar sana tuh sebagai murid Tuhan Yesus tuh nggak mudah gitu ngejalaninnya, sulit untuk dikerjakan dengan baik sampai sekarang bahkan. Boleh dada-dada dulu dong sama teman-teman. Jesus bless you. Terima kasih. Dadah teman-teman semua.